Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal dari UAS Biokimia saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nova Adelia dengan NIM 18130310039. Nomor 1, pada degradasi asam lemak arakidonat, tentukan A. Tahap-tahap reaksi yang terjadi serta enzim yang terlibat. B. Jumlah asetil koenzim A yang terbentuk dan jumlah ATP yang dapat dihasilkan. C. Sistem pengendalian yang terjadi. Sebelumnya kita harus mengenal apa itu asam arakidonat. Asam arakidonat menjadi pembentuk membran sel. Asam arakidonat itu merupakan senyawa lemak esensial yang tidak jenuh. Dapat ditemukan pada hewan dan jaringan lemak manusia, organ hati, otak, dan kelenjar yang merupakan unsur dari fosfatida hewan. Adapun tahapan dari reaksi yang terjadi yaitu yang pertama dehidrogenase C-alfa dan C-beta asetil koenzim A. Yang kedua, hidrasi delta kuadrat asetil koenzim A tidak jenuh. Yang ketiga, dehidrogenasi menghasilkan koasetil koenzim A dan pembelahan tiolitik. Nah, enzim yang terlibat dalam reaksi ini yaitu sikooksigenase dan lipooksigenase. Nah, untuk pembahasan yang B yaitu jumlah ATP yang dihasilkan. Nah, diketahui bahwa asam arakidonat memiliki jumlah C sebanyak 30. Di sana tertulis N atau jumlah double. N itu bisa dikatakan jumlah C dalam asam arakidonat, sedangkan Db itu merupakan jumlah double bond atau rangkap 2 pada asam arakidonat, di mana asam arakidonat ini memiliki 4 double bond atau 4 ikatan rangkap. Untuk menghitung NADH yaitu jumlah C dibagi 2 dikurangi 1 dikali 2,5 sehingga menghasilkan 22,5 ATP. Sedangkan FADH2 yaitu sebelumnya tadi ada salah ketik. FADH2 diperoleh dari jumlah C yaitu 20 dibagi 2 sehingga mendapatkan 10 dikurangi 1 dan dikurangi 4 yaitu mendapat 5 dikali 1,5 sehingga menghasilkan 7,5 ATP. Nah, asetil koenzim A diperoleh dari 20 C dibagi 2 dikali 10 sehingga didapat 100 ATP. Total dari jumlah keseluruhan ATP yaitu 130 ATP. C. Jalur pengendalian. Pengendalian utama jalur beta oksidasi adalah ketersediaan asam lemak. Sumber utama asam lemak bebas dalam darah adalah pemecahan simpanan trigliserol dalam jaringan adiposa yang dikendalikan oleh kerja lipase triglycerol sensitif hormon. Pemecahan dan sintesis asam lemak dikendalikan secara bersamaan sehingga dapat mencegah siklus yang tidak berguna. 2. Jelaskan mekanisme metabolisme atau tahap-tahap reaksi kolesterol dalam tubuh manusia dan mengapa kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Metabolisme ini memakan sesuatu yang berlemak dan lemak ini akan diserap oleh usus halus. Bisa dibilang saat kita memakan sesuatu yang berlemak, lemak tersebut akan diserap oleh
usus halus, sehingga di dalam usus halus terbentuk silomikron. Silomikron ini merupakan salah satu bentuk kolesterol. Silomikron akan diubah menjadi FFA oleh lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase akan diubah menjadi FFA, sehingga FFA akan masuk ke dalam otot dan jaringan adiposa. Nah, tidak semua diubah menjadi FFA, ada juga yang tidak diubah, disebut dengan silomikron remnant. Silomikron ini akan dibawa ke hati. Setelah masuk dalam hati, diterima oleh reseptor yang berupa LDLR. Dalam hati sendiri akan diproduksi VLDL. Nah, dapat dilihat dalam gambar di hati sendiri ada kolesterol dan lemak. Nah, dapat dilihat dalam gambar VLDL dihidrolisis menjadi IDL dan akan diubah menjadi FFA. Untuk IDL akan diubah menjadi LDL sehingga kehilangan apoenzim. Hal ini disebut juga dengan jalur endogen. Dari IDL dan LDL akan menghasilkan silomikron remnant. Silomikron remnant ini akan masuk ke dalam hati. Nah, dari hati akan menghasilkan prekursor HDL. Dari hati akan menghasilkan prekursor HDL. Nah, prekursor ini mengandung ApoA1, ApoC3 dan ApoC3 maksudnya. Maka akan mengekstrifikasikan kolesterol menjadi kolesterol ester dan menghasilkan HDL3, dan HDL3 ini akan mengekstrifikasi kembali menjadi kolesterol ester dan akan menghasilkan HDL2. Hal ini dikatalisis oleh enzim LCAT. Setelah itu HDL2 masuk ke jaringan sitrogenik dan akan mengalami pertukaran dengan VLDL dengan silomikron remnant. Hal ini disebut dengan transport kolesterol yang kembali ke hati. Jadi, tahapan mekanisme metabolisme kolesterol ini ada 3, yaitu eksogenus, endogenus, serta reverse kolesterol transport. Nah, apa yang terjadi jika seseorang mengalami kelebihan kolesterol? Apakah berbahaya bagi kesehatan? Apabila level kolesterol LDL terlalu tinggi, maka akan membentuk plak di arteri. Plak ini disebut dengan plak kolesterol. Plak kolesterol akan mempersempit arteri dan akan membatasi aliran darah sehingga meningkatkan resiko pembekuan darah. Hal ini bisa menghalangi aliran darah ke jantung dan otak, sehingga mengakibatkan serangan jantung dan stroke. Jadi dapat disimpulkan jika seseorang mengalami kelebihan kolesterol, maka akan sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat mengakibatkan kematian. Nomor 3, jelaskan metabolisme lipoprotein dalam kehidupan. Nah, dalam video diperlihatkan bahwa seseorang memakan suatu makanan. Suatu makanan ini akan menjadi silomikron yang berkumpul di mukosa usus. Nah, ini adalah gambar silomikron di mukosa usus dan membawa trigliserol makanan, kolesterol, vitamin yang larut dalam lemak, dan kolesterol ester. Nah, silomikron ini masuk ke dalam pembuluh darah karena diserap oleh usus halus silomikron dan akan melepas free
fatty acid yang dikatalisis oleh enzim lipoprotein lipase. Nah, yang gambar kedua ini menggambarkan trigliserida dipecah menjadi free fatty acid. Nah, lipoprotein lipase merupakan enzim ekstraseluler yang ditambatkan oleh heparan sulfat ke dinding kapiler sebagian besar jaringan, tetapi terutama dalam jaringan adiposa dan otot rangka. Lipoprotein lipase diaktifkan oleh ApoC2 pada partikel lipoprotein yang bersirkulasi menghidrolisis trigliserol yang mengandung dalam partikel untuk menghasilkan asam lemak dan gliserol. Untuk gambar yang ketiga ini, FLDL disekresi langsung ke dalam darah oleh hati. Nah, sebagian partikel VLDL yang baru lahir yang mengandung ApoB100, mereka harus mendapatkan ApoC2 dan ApoE dari HDL yang beredar saat VLDL melewati sirkulasi trigliserol didegradasi oleh lipoprotein lipase, menyebabkan VLDL mengecil ukurannya dan menjadi lebih padat. Untuk gambar yang ketiga ini, VLDL ini sama dengan HDL ataupun IDL. VDL akan mengalami interaksi yang interaksinya jadi IDL memberikan C-asid gliserol ke HDL. HDL memberikan kolesterol esternya ke IDL. Untuk gambar yang keempat akan menghasilkan LDL. Fungsi utama partikel LDL adalah menyediakan kolesterol ke jaringan perifer atau mengembalikannya ke hati. Nah, LDL ini dapat digambarkan sebagai truk sampah, di mana LDL akan membuang kolesterolnya di sepanjang pembuluh darah. Nah, untuk HDL sendiri adalah truk sampah yang lain. Dia akan mengangkut sampah dan dibuang sembarangan. HDL ini mengambil kembali kolesterol yang ada di arteri atau yang ada di pembuluh darah untuk dibawa kembali ke hati.